Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan satu mata kuliah statistika, yaitu pengantar statistik. Nah, sebelum kita masuk atau belajar tentang perhitungan statistik, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu statistika, gitu. Nah, pada tahun 1961, menurut Spiegel, statistika berasal dari kata status, yang mana artinya adalah negara. Nah, pada awalnya statistika itu berhubungan dengan ilmu yang berisi angka-angka atau keterangan atas perintah raja suatu negara, seperti misalkan raja ingin mengetahui kekayaan negara, jumlah penduduk dalam negara itu, hasil pertanian, dan lain-lain. Nah, ini asal muasal dari statistika. Sehingga statistika itu merupakan cabang ilmu dari matematika. Nah, pengertian dari statistika lagi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan. Oke, berarti dari mengumpulkan, setelah itu mengorganisasi, setelah itu disajikan, setelah itu menganalisis dan menyimpulkan data. Jadi, ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu data. Nah, apa sih perbedaan statistika dan statistik? Oke, jadi statistik dan statistika itu sangat berbeda ya. Jadi bukan dua kata yang sama. Nah, kalau kita lihat statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Nah, itu statistika. Sehingga statistik merupakan tadi statistik ya. Oke, ini statistik. Sehingga statistik merupakan hasil atau informasi berupa angka yang kita peroleh dari metode statistika. Nah, jadi dengan melakukan metode statistika, nanti akan kita dapat statistik, yang mana kumpulan angka-angka yang mengenai suatu masalah, sehingga kita dapat memberikan gambaran dari masalah tersebut. Sehingga tadi statistik merupakan hasil informasi dari metode statistika yang kita lakukan, yang dimulai dari tadi yang pengertian statistika itu mengumpulkan, memproses, merepresentasi, dan menarik kesimpulan. Nah, jenis-jenis statistika menurut fungsinya, jadi menurut fungsinya statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kalau statistika deskriptif, oke, berdasarkan definisinya, deskriptif gitu ya. Berarti pengolahan data dengan tujuan mendeskripsikan. Jadi hanya sampai mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi dia mengolah data tapi hanya sampai untuk mendeskripsikan objek tersebut gitu. Nah, itu statistika deskriptif. Nah, sedangkan untuk statistika inferensial itu adalah pengujian dengan menggunakan seluruh metode. Seluruh metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan. Jadi kalau statistika deskriptif hanya sampai mendeskripsikan objeknya saja, tetapi kalau inferensial itu sampai ke pengujian dengan metode statistik, yang mana nanti kita sampai di tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan. Oke, kita lihat dulu ada koefisien dan variabel. Nah, coba kita perhatikan persamaan Y sama dengan 3x1 dikurang 2x2 ditambah 5. Nah, dari persamaan ini, kita bisa lihat bahwa variabel dari persamaan ini yaitu Y, X1, dan X2. Nah, variabel yang ini, Y, X1, dan X2. Jadi yang dikatakan variabel itu adalah suatu huruf yang belum diketahui nilainya ya. Y, X1, dan X2 kan kita belum tahu nilainya. Belum diketahui. Oke. Nah, sedangkan koefisien
koefisien dari masing-masing variabel, yaitu untuk X1 itu koefisiennya 3. Berarti koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Terus untuk koefisien X2 yaitu adalah negatif 2. Jadi negatifnya juga diikutin ya. Oke, negatif 2 itu koefisien dari X2 dan koefisien dari Y itu adalah 1. Nah, sebenarnya kan di sini ada angka ya, ada angka 1 di depan Y, sehingga koefisien dari Y itu adalah 1. Sedangkan untuk konstanta, yang dikatakan konstanta itu adalah yang angka yang berdiri sendiri gitu. Maka yang konstanta dari persamaan ini yaitu adalah 5. Ini merupakan konstanta. Oke. Nah, untuk ini ada persamaan matematika lagi, 3Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 3X. Nah, coba kalian tentukan variabelnya apa, koefisiennya berapa, dan konstantanya berapa. Oke, silahkan ditentukan ya. Oke, kita lanjut ke variabel bebas dan variabel terikat. Oke, variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau nama lainnya variabel independen atau variabel tak terikat gitu. Nah, yang mana variabel bebas, independen, tak terikat itu adalah variabel yang perubahan nilainya dapat mempengaruhi variabel tak bebas. Oke, berarti kalau variabel bebas berubah, maka variabel tak bebas juga ikut berubah gitu. Sedangkan untuk variabel tak bebas, variabel independen, dan variabel terikat, itu pengertiannya adalah variabel yang perubahan nilainya dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel bebas. Nah, kalau kita lihat contohnya, dilakukan penelitian tentang pengaruh lama penggunaan handphone terhadap prestasi belajar siswa. Nah, tentukan variabel bebas dan variabel terikat. Dari contoh ini, yang mempengaruhi dan dipengaruhi, yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah lama penggunaan handphone, yang dipengaruhi adalah prestasi belajar siswa. Sehingga variabel bebasnya adalah lama penggunaan handphone. Ini adalah variabel bebas. Sedangkan untuk variabel terikat itu atau variabel yang dipengaruhi adalah prestasi belajar siswa. Berarti ini adalah variabel terikat. Jadi bebas ya, mau namanya variabel terikat atau tak bebas atau variabel dependen itu bisa kalian gunakan. Oke, untuk pertemuan 1 materinya cukup sampai di sini. Silahkan gunakan referensi lainnya untuk lebih memahami topik tentang pengantar statistika. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.